seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Project Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Project Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, seorang remaja tewas setelah dianiaya sejumlah rekannya saat melakukan pesta miras di sebuah rumah di Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan petugas pada Senin petang setelah 2 hari sebelumnya sempat dibuang rekan-rekannya di sebuah kebun buah naga. Tak sampai 12 jam setelah kasus ini dilaporkan, 4 pelaku yang 3 diantaranya masih di bawah umur akhirnya berhasil diringkus polisi pada Senin malam. Seorang pelajar madrasah aliyah berusia 15 tahun di Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi ditemukan tewas di tengah kebun buah naga pada Senin petang. Jasad korban ditemukan petugas dalam posisi setengah telanjang dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Setelah melalui proses pemeriksaan di TKP oleh tim Inafis Polresta Banyuwangi, jasad korban bernama NH, warga desa Kedung Gebang, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, langsung dievakuasi petugas Polsek Tegal Delimo saat hujan lebat mengguyur di kawasan kebun buah naga pada Senin malam. Diketahui korban tewas mengenaskan karena dianiaya oleh 4 rekannya di sebuah rumah milik salah satu pelaku pada Sabtu malam. Korban yang datang ke rumah salah satu pelaku ini awalnya diajak untuk melakukan pesta miras. Setelah menegak minuman memabukkan yang dicampur pil koplo, terjadilah cekcok. Korban dianiaya secara bergantian oleh keempat pelaku hingga korban tak sadarkan diri. Korban sempat disangka hanya pingsan, namun ternyata meninggal dunia pada Minggu pagi. Panik mengetahui korban tewas, 2 dari 4 pelaku memilih membuang jasad korban di tengah kebun buah naga yang berjarak 1 km dari TKP pada Minggu pagi. Peristiwa ini akhirnya terkuak setelah salah satu rekan korban yang ikut pesta miras juga melakukan laporan kepada polisi jika ada sebuah peristiwa penganiayaan dan lantaran ketakutan setelah pelaku utama memerintahkan 2 temannya membuang jasad NAH ke kebun buah naga. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 tersangka yang masih di bawah umur. Dari penangkapan ketiga tersangka ini, akhirnya polisi berhasil menemukan jasad korban yang diketahui dibuang di tengah kebun buah naga.
Tapi dari keterangan yang ada sekarang, yang sudah kita amankan ini ada sekitar 5 orang. Ini menyampaikan bahwa awal mula karena dianggap korban ini tidak menghargai yang lebih tua, tidak sopan, hanya alasan itu. Tapi tentu ini masih terus perlu pendalaman terkait dengan motif kenapa sampai dipukulin seperti itu. Kalau dari keterangan sementara ya, korban ini dipukul, kemudian dibawa ke kamar mandi, disiram, dilanjutkan lagi pemukulan sampai dengan kondisi tak berdaya dan meninggal. Baru keesokan harinya itu di jam 4 sore korban dibawa ke lokasi pembuangan itu di kebun buah naga itu menggunakan motor berdua, yang bonceng satu, korban ditaruh di depan, ditutupin sama karpet. Sampai ke TKP dibuang, lalu kemudian diambil lagi motor, ditaruh lagi di situ motor korban. Beberapa jam setelah kejadian, 3 tersangka berhasil diringkus. Pelaku lain bernama Agung Kurniawan, 20 tahun, warga desa Purwo Agung, Kecamatan Tegal Glimo, akhirnya juga berhasil diringkus tim Resmob Polresta Banyuwangi di tepi jalan raya. Agung merupakan pelaku utama menganiaya korban hingga sekarat, sekaligus yang memerintah 2 rekannya untuk membuang jasad korban di tengah kebun buah naga menggunakan sepeda motornya guna menghilangkan jejak. Kasus penganiayaan berujung tewasnya seorang remaja masih dalam penyelidikan tim Satreskrim Polresta Banyuwangi. Jenazah korban masih disemayamkan di RSUD Blambangan untuk menjalani autopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti botol minuman keras dan juga 1 buah motor NMAX yang digunakan untuk membuang korban. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Sejak H-7 hingga H+4 Natal, ASDP mencatat 320.283 penumpang dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali. Sedangkan dari arah sebaliknya, dari Gilimanuk menuju Ketapang tercatat 309.000 orang. Secara umum terjadi penurunan pengguna jasa penyeberangan dibanding dengan periode yang sama di tahun 2023. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Shelvin Arifin mengatakan, data produksi selama 24 jam ASDP Ketapang pada Minggu 29 Desember 2024 pukul 00.00 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat, jumlah penumpang dari Ketapang menuju Gilimanuk tercatat 29.025 orang. Angka ini turun sekitar 11% dibanding 2023 yang tercatat sebanyak 32.680 orang. Untuk kendaraan roda 2 mencapai 1.850 unit atau turun 1% dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 1.869 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 3.026 unit atau turun 12% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.449 unit. Untuk total kendaraan tercatat 6.940 unit atau turun 3% dibanding tahun lalu dengan jumlah 7.186 unit. Dari sisi Gilimanuk, penumpang yang menyeberang ke Ketapang sebanyak 37.975 orang atau naik 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 34.025 orang. Untuk kendaraan roda 2 mencapai 4.281 unit atau naik 18% dibandingkan tahun lalu sebesar 3.630 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 3.444 unit atau turun 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.641 unit. Total seluruh kendaraan dari Bali ke Jawa tercatat 9.806 unit pada H+4 atau naik 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 9.248 unit. Shelvi Arifin menambahkan, total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Bali selama periode H-7 hingga H+4 Natal sebanyak 320.183 orang atau turun 12% dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 364.162 orang. Untuk total kendaraan tercatat 78.363 unit atau turun 10% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 86.988 unit.
Dia menambahkan dari arah sebaliknya yakni dari Gilimanuk ke Ketapang mulai dari H-7 hingga H+4 tercatat 309.964 orang telah menyeberang. Angka ini turun 6% dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 329.458 orang. Untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 81.923 unit atau turun 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 85.890 unit. Untuk membantu kelancaran perjalanan, ASDP menghimbau para pengguna jasa untuk selalu membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan, sebab tiket penyeberangan sudah bisa dibeli mulai H-60 dari waktu pemberangkatan. Teman semua, rekan-rekan media, pada sore hari ini saya ingin melaporkan data produksi selama 24 jam dari tanggal 29 Desember pukul 00.00 sampai dengan 23.59 bahwa untuk jumlah penumpang terjadi penurunan sekitar 11% ataupun 29.025 dibandingkan 2023. Sementara total kendaraan ada 6.940, turun 3% dibandingkan tahun lalu. Sementara dari Gilimanuk menuju Ketapang, jumlah penumpang ada 37.900 atau naik 12%. Sementara total kendaraan ada 9.800 atau naik 6% dibandingkan tahun 2023. Sementara kalau kumulatif dari H-7 sampai dengan sekarang H+4, di Ketapang ada 320.183 penumpang. Ya, ini masih turun 12% dibandingkan 2023. Sementara kendaraan ada 78.363 ataupun turun 10% dibandingkan tahun 2023. Sementara dari Gilimanuk, total penumpang yang menyeberang sudah 309.000 atau turun 6% dan kendaraan ada 81.900 atau turun 5% dibandingkan tahun 2023. Sementara kami ingin juga menghimbau pada para pengguna jasa untuk selalu membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan karena tiket kami sudah bisa dibeli mulai H-60 dan juga perhatikan waktu yang tertera di tiket untuk bisa tiba di pelabuhan sesuai dengan waktu yang dipilih. Demikian mungkin teman-teman yang ingin saya sampaikan. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Sementara, Atas Siga Bunga. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125.
Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Mana Tara? Akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam rangka menyongsong Tahun Baru 2025, pengurus cabang Majelis Budayana Indonesia atau PCMBI Banyuwangi dan umat Buddha Vihara Budayana Dharma Mulya Sidorejo Wetan melaksanakan function atau yang biasa disebut pelepasan satwa sebagai wujud cinta kasih kepada semua makhluk pada Minggu sore. Tradisi itu ditandai dengan pelepasan ratusan aneka burung. Pendalaman yang turut menghadirkan Ditkrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Kasubdit Jatanras Polda Jatim, AKBP Jumhur, dan Kompol Rut Yeni, Kasubnit Kerenakta Polda Jatim, serta Inafis Jawa Timur dengan tujuan agar pihak kepolisian tidak salah tangkap dalam penetapan tersangka atas pembunuhan keji yang disertai kekerasan seksual yang dialami siswi MI usia 7 tahun inisial DCN. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi Kompol Andrew Vega menjelaskan, pihaknya semaksimal mungkin untuk mengungkap kasus ini. Salah satunya meminta petunjuk kepada jajaran Polda Jawa Timur agar apa yang dilakukan sesuai prosedur. Mengingat kasus pembunuhan keji yang disertai kekerasan seksual masih belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Jajaran Polda Jawa Timur yang turut hadir dalam pendalaman kasus ini yakni Ditkrimum Polda Jatim Kombes Farman, Kasubdit Jatanras Polda Jawa Timur AKBP Jumhur, dan Kompol Rut Yeni, Kasubdit Renakta Polda Jatim, serta Inafis Jawa Timur. Mereka juga mendatangi TKP agar mendapat gambaran jelas agar saat menetapkan tersangka tepat sasaran. Pihaknya akan terus bekerja keras agar tabir gelap dalam kasus pembunuhan keji yang disertai kekerasan seksual segera terungkap, walaupun saat menangani kasus ini ada kasus-kasus lain juga yang harus ditangani secepat mungkin dan diungkap sesuai fakta dan barang bukti. Ini untuk pendalaman ini intinya untuk memastikan persesuaian dari keterangan yang selama ini kami lakukan pemeriksaan atau mungkin ada penemuan yang baru. Jadi untuk hasilnya ya pada intinya ini masih dalam proses, kami tetap terus melakukan pemeriksaan. Kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengungkapan terhadap kejadian perkara yang menimpa. Dalam pendalaman itu karena ada mereka detektor, kan kami juga akan melakukan apakah ada benda-benda yang tertinggal, benda-benda yang ditinggal oleh pelaku yang mungkin saja benda kecil yang berupa logam yang mungkin tertinggal yang mengarah kepada pelaku. Untuk hal yang dilakukan tadi ada banyak untuk baik ukuran jarak maupun sesuai keterangan didalami kembali yang selama ini sudah kami ambil untuk difikskan dan dipastikan lagi. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Dalam rangka menyambut malam 1 Rajab dan Tahun Baru 2025, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi menggelar acara Hataman Al-Quran dengan penuh hikmat pada Selasa pagi. Acara tersebut dilaksanakan di masjid dan musola yang ada di dalam Lapas Banyuwangi dengan diikuti oleh puluhan warga binaan penuh antusias untuk menyambut malam 1 Rajab dan malam pergantian tahun dengan momen spiritual yang mendalam. Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono menyebut kegiatan Hataman Al-Quran ini merupakan bagian dari upaya pembinaan keagamaan bagi warga binaan Lapas Banyuwangi, sekaligus sebagai bentuk refleksi diri dan rasa syukur. Hataman Al-Quran dimulai dari pagi hari dan berlangsung hingga Minggu sore, dengan setiap peserta memegang komitmen untuk menyelesaikan pembacaan Al-Quran bersama-sama. Agus mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dan meningkatkan kualitas keimanan warga binaan. Dalam kegiatan ini, pihaknya ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperdalam ilmu agama sekaligus menyambut malam 1 Rajab dan Tahun Baru 2025 dengan cara yang positif dan penuh makna. Selain Hataman Al-Quran, acara ini juga diwarnai dengan doa bersama untuk keselamatan dan kedamaian bangsa serta harapan agar warga binaan dapat segera terintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Harapan tersebut turut disampaikan oleh salah satu warga binaan yang mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat di masa depan. Apalagi ketika kembali ke masyarakat, pihaknya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Saudara, Akan segera menghadap. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah, nggak bisa itu loh, nggak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah, iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Makanya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. nah siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip, Ya. saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa.
itu langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbarkan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbarkan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbarkan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Ayo datang ke Warung Mie, coba mie-nya, jamin enak banget, kualitas jamin harganya terjangkau. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Pemirsa, seorang pelaku pencurian ternak ayam di Kota Probolinggo terekam CCTV saat mengeksekusi 2 ekor ayam di dalam kandang. Meski hanya 2 ekor, korban mengaku sering menjadi korban pencurian. Kota Probolinggo benar-benar tidak aman. Tidak hanya kendaraan yang hilang dicuri, kali ini kamera tersembunyi berhasil merekam detik-detik pelaku pencurian ternak ayam milik Sri Ningsih, warga Gang Ceri, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Pelaku berperawakan besar, memakai kaos gelap, bercelana pendek, serta mengenakan topi, datang dengan cara mengendap-endap menuju kandang. Selanjutnya pelaku membuka pintu kandang dan berhasil membawa kabur 2 ekor ayam jantan dan betina. Peristiwa pencurian terjadi menjelang subuh. Korban curiga melihat pintu kandangnya terbuka dan akhirnya diketahui 2 ekor ayam hilang. Curiga ayamnya hilang dicuri, korban selanjutnya melihat rekaman CCTV yang terpasang di terasnya. Benar saja, seorang pria berperawakan besar mencuri 2 ekor ayamnya. Pak, aku kan atenang subuhan. Dan ngetono sepeda, di mana sih lo? Kok buka kandangku ngene aku, Pak. Tak delok aku, TW PT ku ngene ku ilang. Tadi aku bapak itu metu. Pak, kok kandangnya buka, Pak? Ngene aku. Oh, TW beno Bu, ndak apa-apa Bu. PT apa, Ibu? PT Jago, Bebeto. Bebeto. Anaknya ditinggal loh, Ibu? Enggak, Pak, iku kan mbukan kabeh, Pak. Anu nih. Peng pira wis kehilangan, Bu? Tuh, Pak. Becak, bete ini tuh. Hilang. Dicolong ya, Bu? Becake? Becake dicolong. Tapi ketemu Pak wong ini.
Iki ke tengen wong iki. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 300.000. Meski berulang kali menjadi korban pencurian, korban tidak berencana melapor ke polisi. Farid Fahlevi, JTV. Selama tahun 2024, tindak kriminal di Lumajang didominasi kasus narkoba dan judi online. Total kasus narkoba terdapat 108 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 140 orang. Sementara judi online terdapat 26 kasus dengan 29 tersangka. Polres Lumajang melakukan rilis tindak pidana selama tahun 2024 dengan melibatkan puluhan tersangka dari berbagai kasus baik narkoba, judi online, penganiayaan, pencurian dengan pemberatan, hingga perdagangan manusia. Dari 127 kasus yang ditindak Polres Lumajang selama 2024, terdapat 2 kasus yang mendominasi ialah kasus narkoba dan tindak pidana perjudian online. Dari kasus narkoba, jajaran Polres Lumajang menerima 105 laporan dan menuntaskan 108 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 140. Di antaranya sabu-sabu 63 kasus dengan 88 tersangka, ganja 9 kasus dengan 12 tersangka, dan obat keras berbahaya dengan 33 kasus dengan 40 tersangka. Sementara kasus judi online terdapat 26 kasus dengan 29 tersangka. Jadi yang utama itu dari narkotika yang masih cukup dominasi. Tadi yang sudah kita sampaikan ada 105 di Polres Lumajang, kebetulan juga dari BP, baik itu jenis sabu, ganja, ini cukup luar biasa, terutama ganja dan jenis pil pokerbaya ini cukup luar biasa yang kami ungkap. Kemudian perjudian online. Ini juga menjadi atensi pimpinan karena ini juga merupakan program sehingga kami juga prioritaskan untuk menyikapi karena dampaknya ini luar biasa ya, sehingga banyak yang artinya kejadian mengawali kejadian-kejadian lain, ada KDRT, pengelataran rumah tangga dan seterusnya ini berawal karena di pengaruh judi online. Sehingga alhamdulillah kita kemarin bersama-sama dengan kawan-kawan akhirnya bisa kita ungkap terkait maraknya perjudian online yang ada di wilayah hukum Polres Lumajang. Kasus narkoba dan judi online menyerang berbagai kalangan. Polres Lumajang memberi atensi terhadap 2 perkara tersebut lantaran dapat memicu tindak pidana lainnya. Yongki Nugroho, JTV. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi
ini luar biasa. Karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Selain curanmor, penyalahgunaan narkoba di Jember juga naik di tahun 2024. Polisi mencatat penyalahgunaan narkoba tahun ini naik sebanyak 52%. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi saat ANEF akhir tahun 2024. Di tahun 2024, selama 1 tahun, polisi mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 186 kasus, atau naik sebanyak 64 kasus dari tahun 2023 yang berjumlah 122 kasus. Hal tersebut membuat persentase penyalahgunaan narkoba di Jember naik sebanyak 52,46% dari tahun sebelumnya. Kapolres Jember merinci penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 2.142,73 gram, ganja kering seberat 3.488,47 gram, ganja dalam bentuk pohon sebanyak 11 batang, pil ekstasi sebanyak 94 butir. Polisi juga mengungkapkan obat keras berbahaya atau okerbaya jenis trihexpenidil sebanyak 615.172 butir, dan dextro sebanyak 93.159 butir. Sedangkan minuman keras dari berbagai merek dan jenis juga diamankan polisi di sepanjang tahun 2024 sebanyak 10.302 botol, terdiri dari arak, bir, vodka, whisky, dan lain sebagainya. Antara lain, selama 1 tahun kami mampu mengungkap penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 2.142,73 gram, kemudian ganja kering seberat 3.488,47 gram, dan pohon ganja dalam bentuk pohon sebanyak 12 batang, pil ekstasi sebanyak 94 butir, kemudian okerbaya, obat keras berbahaya jenis trihexil dan dextro, trihexil sebanyak 615.172 butir dan dextro sebanyak 93.159 butir. Adapun minuman keras dari berbagai merek dan berbagai jenis, ini kami mampu mengamankan sebanyak 10.302 botol. Ini ada yang terdiri dari arak, bir, vodka, whisky, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami juga melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas meliputi kendaraan atau sepeda motor yang tidak sesuai standar sebanyak 93 unit dan knalpot tidak sesuai standar, tidak sesuai spektek sebanyak 114 biji atau buah. Ini contohnya adalah yang ada di hadapan rekan-rekan sekalian. Selain itu, polisi juga menyita 93 unit sepeda motor yang tidak sesuai standar dan knalpot bronze sebanyak 114 biji. Lutfiko Roman, JTV. Transaksi narkotika, khususnya jenis daftar G dan sabu-sabu, masih marak peredarannya di wilayah Kabupaten Situbondo. Terbukti, Sat Narkoba Polres Situbondo berhasil ungkap 58 kasus. Ungkap narkotika umbul telak dari tindak kriminalitas seperti penganiayaan berat dan pencurian dengan kekerasan. Kinerja selama tahun 2024, Polres Situbondo berhasil ungkap kasus sebanyak 683 perkara. Tren penurunan kasus dibanding tahun 2023 lalu disampaikan Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan SIK di acara konferensi pers Selasa siang. Tercatat di akhir tahun 2024, sebanyak 683 kasus berhasil diungkap Sat Narkoba bersama Satreskrim Polres Situbondo. Perkara tersebut terselesaikan penanganan sebanyak 627 kasus atau 91,80% oleh tim penyidik. Kasus tertinggi yang ditangani Polres Situbondo yakni ungkap narkoba jenis daftar G dan sabu-sabu. Di urutan kedua, tindak kriminal seperti penganiayaan berat, pencurian dengan kekerasan, KDRT, judi online, dan judi konvensional. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat, tadi saya sampaikan narkoba menduduki peringkat pertama kasus tertinggi di 2024. Dan ini didominasi dari 58 kejadian ataupun perkara, sebagian besar obat-obatan. Ya. Sebagian besar yang ditangani oleh Pak Kasat
berupa pil daftar G ya. Kemudian langkah-langkah kita tentu ya, dengan keterbatasan anggota dan lain sebagainya, tetap kita mengoptimalkan ya, peran serta dari masyarakat. Selain mengamankan barang bukti ungkap kasus, polisi juga mengamankan para pelaku. Respon cepat pihak kepolisian berkat peran serta laporan masyarakat dalam menjaga kondusivitas Kabupaten Situbondo. Andi Nurholis, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik.